Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidul Halim. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Ilmu Hukum. Kali ini video yang saya buat akan menjelaskan tentang Konvensi Wina 23 Mei 1969 mengenai pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 itu mengenai autentifikasi dari teks. Nah, teks perjanjian yang ditetapkan sebagai otentik dan definitif. Poin A, dengan prosedur semacam itu sebagaimana diatur dalam teks atau disetujui oleh negara yang berpartisipasi dalam penyusunan. Yang poin B, gagal prosedur tersebut dengan tanda tangan referendum, iklan, atau intialing oleh wakil-wakil dari negara-negara dari teks perjanjian, atau undang-undang final konferensi memasukkan teks. Nah, pasal 11 sendiri berarti mengekspresikan persetujuan untuk terikat dengan sebuah perjanjian. Persetujuan dari negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, merupakan instrumen pertukaran perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi, atau dengan cara lain jika demikian setuju. Autentifikasi yang dimaksudkan di dalam pasal 10 yakni suatu prosedur dari suatu traktat. Negara-negara di dalam perundingan dapat menentukan sendiri bagaimana ia kemudian melakukan autentifikasi dari persetujuan atau perjanjian yang dilakukannya. Nah, terlepas dari itu, sebetulnya di dalam pasal 10 sudah diatur mekanisme tradisional untuk mengautentifikasi naskah perjanjian yang diakui. Kalau di dalam pasal 10 sendiri ada initialing dokumen, kemudian penandatanganan atau penandatanganan referendum terhadap naskah perjanjian ataupun final act-nya. Kalau kita melihat secara definisi, initialing sendiri itu merupakan prosedur ketika perunding utama dari setiap negara menuliskan satu inisial namanya di bawah setiap halaman. Pada prakteknya ini, initialing itu satu naskah, misalkan dalam perjanjian bilateral gitu, dianggap sebagai tindakan yang mengadopsi naskah sekaligus mengautentifikasinya, walaupun itu bahasa lainnya. Berbeda dengan perjanjian multilateral, saat ini ditulis dalam beberapa bahasa yang sama-sama dianggap sah. Pada akhirnya prosesnya pun kemudian para ahli menafsirkannya proses initialing ini sangat rumit gitu. Sementara penandatanganan referendum berarti bahwa penandatangan tersebut perlu dikonfirmasi setelah penandatangan perjanjian tersebut agar dapat dianggap sah. Mengenai pasal 11, negara dan subjek hukum internasional dapat menyatakan iktikat mereka untuk terikat dengan suatu traktat. Pertama, yaitu penandatanganan atau bahasa Inggrisnya itu signature. Kemudian pertukaran dokumen yang menjadi traktat. Lalu ada namanya ratifikasi, pengesahan, penerimaan atau penyetujuan. Ada namanya aksesi atau dengan cara lain yang disepakati. Pada umumnya, suatu perjanjian internasional akan menentukan prosedur mana yang perlu diikuti. Jadi di dalam suatu perjanjian internasional itu akan diatur juga pasal-pasalnya itu mengenai bagaimana kemudian satu negara dia terlibat ataupun yang dia tidak terlibat akan menyetujui perjanjian itu dengan mekanisme yang bagaimana itu sudah ada aturannya. Sebagai apresiasi Anda, silakan Anda meng-like video ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Hal itu demi berkembangnya video-video yang selanjutnya.